Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tegar Santosa dari kelas 12 kelas 1 mempresentasikan sistematika surat lamaran kerja. Pertama, di dalam surat lamaran kerja ada bagian yang namanya tempat dan tanggal pembuatan surat. Bagian ini adalah bagian yang paling pertama dalam penulisan surat lamaran kerja. Dalam penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat harus diletakkan di pojok kanan atas tanpa titik, karena ini bukan kalimat. Contohnya, Bogor, 25 Februari 2023. Selanjutnya, lampiran dan hal. Biasanya pada saat lamaran Anda akan menyisipkan berbagai lampiran. Contohnya, pada surat lamaran harus dilengkapi oleh data diri dan kualifikasi pelamar sebanyak 5 lembar. Jadi, Anda dapat menulisnya sebagai berikut. Lampiran sama dengan 5 lembar. Ini maksudnya lampirannya ada 5 lembar. Lalu hal lamaran kerja. Terus harus diingat pada penulisan lampiran tidak boleh disingkat. Selanjutnya, bagian alamat surat. Alamat surat biasanya akan memuat penerima dan alamat perusahaan yang ingin dilamar. Selain itu, sering terjadi beberapa kesalahan dalam menulis alamat surat. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan saat menulis alamat surat dalam pekerjaan. Pertama, surat lamaran kerja termasuk surat dinas. Jadi Anda tidak menyurati seseorang saja. Maka dari itu, Anda tidak perlu menggunakan kepada. Contohnya di sini saya menuliskan YTH HRD PT Telkomsel Regional Bogor. YTH berarti yang terhormat HRD PT Telkomsel Regional Bogor. Lalu yang kedua, penulisan alamat sebaiknya tidak lebih dari 3 baris untuk mempersingkat isi surat. Contohnya seperti ini, Jalan Raya Pajajaran Bogor. Terus yang ketiga, apabila Anda menuliskan jabatan seseorang dalam alamat surat, maka tidak perlu menggunakan panggilan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Contohnya seperti ini. Yang terhormat HRD PT Telkomsel Regional Bogor. Karena HRD ini merupakan jabatan, saya tidak perlu lagi menuliskan bapak atau ibu karena ini adalah jabatan. Yang keempat, penulisan keterangan teks jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Yang kelima, alamat surat bukan kalimat. Maka dari itu jangan menggunakan titik di setiap akhir baris. Lanjut ke salam pembuka. Salam pembuka dalam surat lamaran merupakan salam atau ucapan hormat yang biasa dimulai dengan kalimat dengan hormat untuk memulai surat lamaran berjalan secara formal. Contohnya, dengan hormat. Oh maaf, ini saya salah. Ini harusnya dengan hormat, haknya ini bukan kapital. Dengan hormat, melalui surat ini saya mengajukan lamaran menjadi staf Departemen Operation pada PT Telkomsel Regional Bogor. Lanjut ke alinea pembuka. Alinea pembuka ini merupakan alinea utama untuk mengungkapkan pernyataan diri. Maksudnya adalah bila iklan lowongan pekerjaan mencantumkan permintaan ataupun pelamar yang merupakan lulusan baru atau fresh graduate dan kebetulan Anda adalah baru lulus, maka Anda dapat mencantumkan secara tidak langsung di alinea pembuka ini.
Contoh, berdasarkan kebutuhan yang tercantum dalam lowongan pekerjaan yang saya peroleh melalui internet, saya siap untuk bekerja keras dan memiliki kualifikasi yang relevan, dan karena saya baru saja lulus dari SMK Negeri 1 Cibinong di bidang keahlian rekayasa perangkat lunak. Di sini saya mencantumkan bahwa saya merupakan fresh graduate dan tujuan saya adalah melamar kerja. Lalu lanjut ke isi atau identitas diri dan tujuan. Untuk identitas, ini berisi nama, tempat lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah halnya sesuai dengan keperluan melamar. Dalam menuliskannya, huruf awal kata harus menggunakan huruf kecil. Contohnya, nama depannya menggunakan huruf kecil, tempat, tanggal lahir juga, dan seterusnya juga seperti itu. Lalu, menyatakan lampiran. Lowongan pekerjaan akan meminta beberapa dokumen. Persyaratan meliputi ijazah, kartu tanda penduduk, hingga pas foto, dan sebagainya. Contoh, bermaksud mengajukan permohonan kerja pada posisi tersebut. Sebagai bahan pertimbangan Bapak atau Ibu, saya lampirkan beberapa dokumen pendukung berikut ini. 1. Riwayat hidup. 2. Fotokopi ijazah D3 administratif perkantoran. 3. Fotokopi transkrip nilai. 4. Fotokopi kartu tanda penduduk. 5. Fotokopi sertifikat komputer. 6. Pas foto 4x6 sebanyak 3 lembar. Maaf, ini harusnya pas foto berukuran 4x6 sebanyak 3 lembar. Lalu penutup. Dalam penutup, sebaiknya pelamar pekerjaan harus menunjukkan keantusiasan atau harapan terhadap pekerjaan yang dituju. Contoh, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat bergabung dan menjadi bagian dari perusahaan. Di sini, perkataan besar harapan saya ini sudah sangat jelas menunjukkan betapa antusiasnya saya dan betapa besarnya harapan saya untuk menjadi bagian dari perusahaan mereka. Lanjut, salam penutup. Jika di awal terdapat salam membuka, tentunya di bagian akhir surat harus dilengkapi menggunakan salam penutup. Karena apabila ada pembuka, harus ada penutupnya. Salam penutup dapat Anda tulis sederhana seperti ini. Hormat saya. Tidak lupa sayanya harus menggunakan huruf kecil di depannya. Tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan dan nama terang berguna untuk menginformasikan bahwa pelamar benar-benar menulis lamaran tersebut atas keinginannya sendiri, tanpa paksaan siapapun. Bagian ini dibubuhkan tepat di bawah salam penutup. Contohnya, di bawah hormat saya, ada tanda tangan dan nama lengkap saya di sini. Hal ini menunjukkan bahwa saya benar-benar menulis surat lamaran ini tanpa paksaan siapapun. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.